Bapak Ibu sekalian, kita membahas pokok yang kedua atau bagian yang kedua dari materi etika Kristen. Bab 2, pengertian etika dan letaknya dalam rumpun teologia. Jadi pengertiannya teologi etika seperti apa? Lalu artinya apa? Lalu dia di mana? Di mana di rumah besar itu? Dalam rumah besar studi teologi itu dia di tempat bahkan studi sains, filosofi, studi agama, etika di mana? Dan khususnya dalam studi teologi etika di mana letaknya? Oke. Saya mulai dengan kalimat atau pernyataan sebagai introduction, pengantar. Kita adalah manusia ethical agent. Ini istilah saya. Manusia adalah agen etis. Maka tidak ada manusia yang tidak beretika semestinya. Tidak ada manusia yang sebenarnya tidak beretika. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan beretika, dengan kemampuan beretika, dengan akal budi, dengan perasaan, dengan kehendak, dengan hati nurani. Lalu Allah memberikan firman dan rohnya. Wow, memang manusia adalah makhluk atau ethical agent, agen etis. Ya, ini istilah yang saya susun sendiri. Ya, ethical agent. Karena sekali lagi manusia diciptakan sebagai makhluk etis. Binatang-binatang dan tumbuhan bukan makhluk etis. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk bermoral, makhluk spiritual, makhluk berakal budi, makhluk sosial. Wow, sempurna, dia harus etis. Nah, dan setiap saat manusia mengambil keputusan, setiap saat. Coba Ibu Petronella, hari ini dari pagi tadi sampai saat ini, berapa ratus keputusan yang Ibu ambil? Ya, keputusan mau makan, keputusan mau olahraga, keputusan mau ini. Berapa banyak keputusan? Dan semestinya harus ethical, harus keputusan etis. Dan kita juga ada saat-saat tertentu mengalami atau berada dalam dilema etis. Nggak tahu Pak, saya bingung. Kalau saya kasih handphone kepada anak saya, pelajarannya turun nilainya. Saya kalau memberi handphone kepada anak saya, gadget, pelajarannya turun. Tetapi kalau saya ambil, wah memberontak terus. Saya dilema, gimana Pak? Saya harap semua lain hancur supaya aman. Nggak usah pakai handphone seluruh dunia. Ya, ini dilema ya. Semua keputusan tanpa pertimbangan etis adalah tidak bertanggung jawab. Ini saya ulangi lagi dari pemaparan saya tentang berkenaan dengan silabus. Semua pertimbangan etis, ya, semua keputusan mau menikah, mau melayani, mau khotbah, mau doa, memberi persembahan, mau buat kerja, semua keputusan itu tanpa pertimbangan etis, benar baik, tujuannya apa, lihat konteksnya apa, nilainya apa. Kalau tanpa pertimbangan etis, maka tidak bertanggung jawab, irresponsible, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, accountable. Ya, etika dalam bentuk kata noun, etis, adjektif, berkenaan dengan kata frase yang sering saya tekankan, tanggung jawab etis.
Pertanggungjawaban etis. Ya, tanggung jawab. Ethical responsibility and ethical accountability. Tanggung jawab. Dalam studi, kita anak-anak studi, kita orang dewasa pun ikut studi. Ya, tanggung jawab studi dan pertanggungjawaban studi. Maka itu orang yang kuliah ambil doktor, master, ambil sarjana, ambil bachelor, yang tidak sungguh-sungguh belajar, tidak bertanggung jawab, tidak etis. Mengapa saya begitu bersemangat belajar dan studi walaupun bodoh? Ya, sekalipun saya bodoh dan saya mengapa semangat? Karena ini menyangkut tanggung jawab. Pertama, sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar Alkitab dengan sangat serius. Kenapa? Ini menyangkut tanggung jawab saya sebagai pemberita firman. Ya, yang kedua juga, saya harus mempertanggungjawabkan belajar saya kepada keluarga. Kenapa? Uang keluarga saya sudah pakai untuk studi. Kalau uang keluarga saya pakai untuk studi, tetapi kemudian studi saya kacau balau, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan secara etis studi saya pada keluarga. Ambil uang keluarga, tapi studi main-main dan hasilnya dipermainkan. Ini contoh saja, ya. Maka penting kata tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Keputusan kita mengenai apapun dalam situasi apapun harus keputusan etis. TJ tanggung jawab, PJ pertanggungjawaban. Harus apa saja. Saya mau tekankan karena boleh jadi Bapak Ibu baru pertama kali ikut mata kuliah ini, etika. Maka saya ingin membuat kita tahu, kalau sadar itu urusan Roh Kudus. Minimal saya membuat tahu, saya memberitahu, bukan tempe. Saya memberitahu, bukan tahu, bahwa keputusan kita mengenai apapun dalam situasi baik, buruk, senang, tidak senang, harus keputusan etis. Harus mempertimbangkan, nggak harus lama-lama, luculah. Untuk apa lama-lama? Tapi yang paling penting harus mempertimbangkan. Ya, oke. Itu pengantar saya untuk menjelaskan pengertian dari etika. Sekarang pengertian etika. Etika dari kata ethos, Yunani. Etos kerja, etos kerja sebenarnya etika, ya, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etos itu kebiasaan atau kewajaran atau karakter. Etika itu adalah menyangkut karakter orang. Ya, orang itu beretika karena sudah mengarakter. Dia hidupnya, cara pikirnya baik, cara hidupnya baik, semua cara bicaranya baik, sudah mengarakter. Ya, bahwa kebaikan itu sudah mengarakter dalam dirinya. Itu namanya etis, etika. Ya, dari akar kata etikos. Ya. Etikos berarti kewajaran. Ini keliru. Jadi etikos itu akar kata. Etikos itu akar kata dari etos itu akar kata etikos. Kewajaran itu rasional. Kesusilaan dan kecenderungan hati. Jadi kalau berbicara mengenai etika, secara letterlek, secara harafiah, etika itu bicara mengenai kewajaran, kerasionalitasan, dan juga berbicara mengenai kesusilaan, memenuhi norma-norma, aturan-aturan yang wajar. Dan juga bicara etika, berbicara mengenai kecenderungan hati, nurani. Karena hati nurani itu cenderungnya itu positif, cenderungnya benar. Ya, hati nurani yang bengkok karena dosa.
Tapi sebenarnya hati nurani itu sebenarnya jujur. Ya, maka itu saya bicara dari hati saya yang terdalam, Pak Stefri. Itu namanya hati nurani. Ya, kalau hati nurani tidak usah ngomong. Ya. Saya mengaku sungguh-sungguh dari lubuk hati. Lubuk hati, itu hati nurani. Nah, sebenarnya manusia alamiah saja, hati nuraninya itu positif. Saya nggak bilang benar. Lebih tepat saya sebut positif. Lebih tahu, jujur. Ya, hati nurani yang bengkok karena dosa. Tapi tatkala Roh Kudus mengubah seseorang dengan firman Allah, dengan Injil, maka hati nuraninya diluruskan ulang, dipulihkan. Sehingga memang dari kata ethos, etikos, maka etika ini bicara soal kewajaran, kesusilaan, dan kecenderungan hati atau hati nurani. Ini pengertian harfiah letterlex. Nah, next, lanjut lagi. Dalam perkembangan selanjutnya, etika menjadi cabang filsafat. Para filsuf mempercakapkan tentang kehidupan etis. Ya, kehidupan etis seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, pembahasan mengenai nilai-nilai kebenaran yang abstrak terungkap pada kehidupan yang real, yang nyata. Ya, dalam etika. Etika itu adalah kenyataan filsafat. Ini bolehlah. Ini juga kalimat yang saya baru temukan sekarang. Jadi, etika itu adalah aktualisasi daripada filsafat. Nah, karena itu etika kemudian menjadi cabang filsafat yang berurusan dengan nilai-nilai perilaku manusia, benar salahnya tindakan, baik buruknya motif dan tujuan tindakan. Apa motifnya? Motifnya apa? Tujuannya apa? Semua ditanya secara etis. Ya, lihat, salah benar tindakan, baik buruknya tindakan, motif bengkok lurusnya tindakan atau perbuatan. Itu namanya pertanyaan-pertanyaan filosofi etis. Ya. Karena itu etika itu bagian daripada studi filsafat tentang apa? Prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang berkaitan erat dengan perilaku, dengan behavior. Ya, dengan good behavior atau dengan wrong behavior. Good behavior dari prinsip dan standar yang baik benar. Wrong behavior dari wrong standar yang palsu atau dari pemberontakan terhadap standar. Inilah etika. Nah, dan etika berlaku baik universal maupun berlaku lokal. Ya, karena itu gini, yang menyatukan seluruh manusia di dunia ini adalah etika global. Global etik, itu yang menyatukan. Pertama, kemanusiaan, hak asasi manusia. Itu semua sama. Ya, semua manusia sama haknya, sama kewajibannya. Ini namanya universal standard, standar universal mengenai etika. Ya, lalu ada lokal, ada nasional. Negara-negara juga mempunyai etika bangsa, etika negara, etika kebangsaan, etika negara yang diturunkan menjadi etika-etika untuk kehidupan bermasyarakat yang diakui secara nasional. Bahkan ada etika yang diakui secara tribe atau secara suku bangsa, suku bangsa. Itulah etika. Nah, mulanya etika berhubungan dengan filsafat. Sehingga kita ingat Sokrates pernah dikenal dengan
pernyataannya demikian. Pernyataannya kehidupan yang tidak terkaji, teruji, terlatih, terdidik adalah kehidupan yang tidak layak. Ini satu pernyataan etis ya, pernyataan etis yang tadi saya sempat menyampaikan di pembahasan RPS yang singkat itu, tapi dia diiluminasi oleh Sokrates. Tidak belajar, tidak terlatih. Tidak terlatih, tidak wajar. Dengar baik-baik. Ini dari kesimpulan saya. Tidak belajar, tidak terlatih. Tidak terlatih, tidak wajar. Maka memang pendidikan itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi pendidikan teologi. Paling penting. Not only sangat penting, paling penting. Sokrates menegaskan, ya, orang yang tidak dilatih, kehidupan yang tidak dilatih, tidak dididik, adalah kehidupan yang tidak layak. Kehidupan yang tidak belajar adalah kehidupan yang tidak layak. Not worthy living. Dia harus dianggap sebagai salah satu ya adalah pendapat bahwa salah satu guru etika terbesar menurut sejumlah penulis, karena pendapatnya banyak tentang etika dan etika, termasuk kalimat ini. Maka dianggap dia guru etika terbesar. Nah, Plato, dia terkenal dengan satu prinsip etisnya, yaitu knowing what is good and doing it. Mengetahui apa yang baik dan melakukannya. Yang namanya mengetahui itu, yaitu melakukan. You tahu baik, tapi tidak melakukan, ya tidak tahu. Ya, saudara tahu, mengetahui apa yang baik. You know the goodness is known by you. Tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau sesungguhnya tidak tahu. Ya, ini prinsip etis yang Plato sumbangsikan untuk dunia. Yang berikut Aristoteles. Ini kan 3 filsuf berurutan. Guru, murid. Aristoteles mengaku bahwa dalam alam terdapat hierarki. Alam semesta ini ada yang tinggi, sedang, rendah. Ada hierarki. Tetapi masing-masing, biarpun dia tinggi, sedang, rendah, masing-masing punya perannya. Nah, yang tertinggi adalah kehidupan makhluk yang rasional, dan fungsi makhluk yang lebih rendah adalah melayani yang tertinggi. Ada 2 hal yang saya ingin kemukakan dari pernyataan Aristoteles ini. Satu negatif. Yang negatif yaitu berarti dia mendukung perbudakan, di mana orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang ekonominya lemah, status sosialnya rendah, mereka diarahkan oleh Aristoteles untuk melayani mereka yang tuan-tuan, yang para bangsawan, yang terdidik. So, ini negatif. Ya, tetapi saya melihat sisi positif begini, bahwa dalam masyarakat memang tidak mungkin semuanya sama. What will happen? Apa yang akan terjadi kalau semua masyarakat semua kaya semua? Coba Ibu Eni pikirkan. Kalau semua orang di negara Ibu semuanya kaya semua, sama semua kaya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jawaban saya apa? Apa yang terjadi kalau semua orang di negara Ibu semuanya kaya semua, sama kaya, punya uang di bank, semuanya sama kaya. Problemnya nggak ada worker. Iya, tapi apa yang terjadi dengan seluruh rakyatnya kaya semua, sama kaya. Ya, semua sama. Nggak ada yang kerja. Nggak ada yang kerja. Tidak ada yang kerja. Dan sulit mencari orang kerja. Dan kacau. Jadi
aspek Aristoteles ini memang bagus. Di satu sisi, memang bukan dikondisikan ya, kenyataan saja. Ada yang secara ekonomi lebih kuat, dengan ada yang lebih rendah, lebih ini. Ya itu bukan dalam rangka melayani, bukan. Tapi bekerja bersama. Kata melayani yang lebih tinggi, kita hapus. Kenapa? Orang kaya melayani orang miskin dengan memberi apresiasi, gaji. Orang miskin melayani orang kaya dengan memberi apresiasi. Apa? Tenaga. Jadi bukan dalam rangka melayani, tapi berkontribusi. Nah, ini yang saya petik dari Aristoteles. Oke, kita lewat ya. Etika tidak hanya berkenaan dengan filsafat, melainkan juga dengan agama atau teologi. Meskipun etika selalu dipandang sebagai cabang filsafat, namun praktisnya sesungguhnya etika mencakup seluruh bidang, ya, antropologi, biologi, medis, ekonomi, sejarah, politik, sosiologi, dan agama atau garis miring teologi. Jadi tidak ada bidang, faktor, tidak ada sektor bidang tanpa etika. Tidak mungkin. Ya, maka itu ada etika sosial, ada etika politik. Etika sosial itu berkenaan dengan kaya miskin dalam satu society, apa sikap kita kepada orang kaya, apa sikap kita kepada orang miskin. Dan tadi saya sudah mengatakan sumbangsi Aristoteles tadi. Ya, lalu etika politik. Bagaimana mengatur kekuasaan? Bagaimana mengontrol kekuasaan? Bagaimana kekuasaan ini demi kemaslahatan, demi kesejahteraan rakyat. Ini etika politik. Dan seterusnya. Etika budaya, etika bisnis, etika kerja, etos kerja, dan masing-masing ini ada etos kerjanya. Oke, lalu etika apa lagi? Etika medis, medical ethic. Ini berkenaan juga dengan mengapa, contohnya begini. Mengapa sebelum di surgery atau operasi, pihak keluarga menandatangani dulu surat operasi. Karena ini menyangkut etika medis. Tidak bisa orang yang sudah dying di hospital, lalu dicabut selangnya semua. Tidak bisa. Ini menyangkut menyalahi etika medis. Tidak boleh membunuh. Jadi ada etika medis, ada etika seksual, ya, ada etika seksual yang pada masa kini etika ini semakin luntur dengan LGBT, ya, dengan lesbian, gay, biseksual, transgender. Maka etika seksual sudah mulai tergerus dan sudah mulai kabur. Wah, ini dunia ini makin kotor dan makin hancur. Ini harus menjadi air mata kita. Ada etika profesi dokter, profesi guru, profesi pilot, profesi etika ini. Ada etika yang mengatur hal mana saja yang etis dan tidak etis. Ya. Lalu etika penelitian tidak boleh subjektif, tidak boleh memaksa orang yang diteliti. Etika penelitian tidak boleh mengambil sumber tanpa catatan. Etika lingkungan, etika komunikasi, etika berbicara, etika juga tulisan, etika pers, ini ada etika pers, ya, etika persidangan dan sebagainya. Etika ini sangat luas, aplikasi etika ini sangat luas. Nah, secara khusus dalam kaitan dengan agama dan teologi. Etika adalah suatu pengambilan, etika adalah suatu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan yang mendasar fundamental dan menyeluruh pada nilai dan standar yang tertinggi. Dengannya tindakan manusia dapat dinilai atau benar atau salah.
Benar salahnya, pantas tak pantasnya. Tindakan manusia ada standarnya, ada nilainya. Nilainya ya. Dan itu merupakan itu yang harus dipertimbangkan. Itu namanya etika. Nah, nilai dan standar tertinggi adalah ajaran agama atau teologi. Itu yang tertinggi. Mari kita begini. Mengapa tertinggi di dunia? Karena misalnya begini, agama Kristen itu bukan agama nasional, melainkan agama-agama dari bangsa-bangsa. Agama Islam adalah bukan agama negara, tapi agama bangsa-bangsa, universal. Sehingga kebenaran etis Islam, kebenaran etis Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sifatnya universal, bukan nasional. Karena negara itu hanya wilayah tertentu, nasional, kecil. Sedangkan agama itu luas. Nah, maka memang saya sebagai orang Kristen, maka saya menempatkan etika Kristen saya lebih tinggi daripada etika saya sebagai warga negara. Karena etika iman Kristen saya ini universal. Melampaui bangsa-bangsa. Melampaui bangsa Indonesia. Dan perhatikan, lalu ada etika berdasarkan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah. Ya, saya sedang akrab dengan mengkaji teologi dan ideologi bangsa Indonesia pada beberapa bulan terakhir ini. Dan saya tidak menemukan adanya kontradiksi antara kenapa? Karena negara Indonesia membuat peraturan-peraturan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau negara Indonesia membuat peraturan diskriminatif, ini cacat negara Indonesia. Ya, cacat. Namun saya mencermati pada umumnya undang-undang di Indonesia ini, termasuk peraturan menteri, peraturan presiden, ini pada umumnya masih aman. Karena apa? Menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kemanusiaan, equality. Jadi sama dengan Alkitab. Sama. Ya, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang kemanusiaan, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu ajaran Alkitab. Dan itu ada juga di negara Indonesia. Jadi memang saya memposisikan bahwa karena iman Kristen adalah iman universal, tapi saya warga negara Indonesia nasional. Nah, disinilah standar-standar yang kita perlu pertimbangkan. Ya, oke. Memang secara tradisional etika berhubungan dengan agama. Bahwa ajaran agama dianggap memberikan alasan untuk melakukan apa yang benar. Karena itu etika bukanlah bidang studi yang independen, yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari studi teologi. Ya, dalam sekolah teologi, saya memperhatikan kurikulum ya. Etika sering ada yang menempatkannya di sistematik teologi. Akan biblical, kita sudah pelajari biblical, historical, sistematik, philosophical, practical. Ada yang menempatkan di sistematik teologi. Karena itu ada dosen-dosen yang mengajar doktrin Allah, doktrin manusia, kristologi, mengajar etika. Oke. Lalu, Pak, yang tepat seperti apa? Tapi tunggu. Yang kedua, menempatkannya pada studi teologi filosofika. Seperti ya filsafat teologia, apologetika, teologi kontemporer, itu di teologi filosofika. Boleh, saya setuju. Yang pertama juga setuju. Yang saya juga. Lalu ada juga karena namanya etika ini kan lebih ke aplikasi kan, penerapan etika bisnis, etika pendidikan, etika budaya, etika sosial dan politik. Maka dia aplikasi, praktis. Maka dia ditempatkan pada studi teologi praktika. Jadi mana yang benar, Pak? Tiga-tiganya benar. Ya, tiga-tiganya oke. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita makin mengkerucut pada tadi kan filsafat, lalu teologi,
filsafat, agama, teologia, sekarang ke Alkitab. Kontribusi Alkitab bagi etika. Alkitab memberikan dasar teologis bagi kewajiban moral kita. Ya, Alkitab memberikan dasar teologis. Saya mentaati, saya hidup jujur, adil, benar. Kenapa? Doing God's will, melakukan kehendak Tuhan. Maka ini kontribusi Alkitab. 2, Alkitab memberikan penjelasan tentang hubungan moralitas dengan tujuan Allah. Saya berbaik, saya jujur ini, moral jujur, ya, tidak asusila, saya susila. Saya melakukan tindakan susila dan jujur, tujuan apa? Dalam kaitannya dengan tujuan Allah. Ya, tujuan Allah apa? Untuk Allah menyatakan kemuliaannya dan mengatur providensi Allah atas sama manusia. Sebab kalau tidak ada moral, kacau, biadab manusia dunia ini. Jadi terkait dengan tujuan Allah, ya. Lalu penyimpangan dari tujuan tersebut karena dosa dan karena dosa itu juga kita tahu dari Alkitab. Alkitab memberitahukan penyimpangan etis. Jadi mengapa manusia melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis atau amoral? Ya karena dosa. Dosa adalah akar penyimpangan etis. Karena itu kita beretika bukan satu komitmen saya mau jujur. Sorry. Kalau kita tidak beriman dan tidak bertobat, hanya omong belaka. Karena jujur ini adalah karya Allah dalam diri kita orang percaya. Ya, karya Allah, bukan karya saya. Saya buat jujur, saya menjadi orang jujur. Enggak. Itu omong kosong dan kosong omong. Tetapi yang benar yaitu Allah bekerja, Allah menanamkan kejujuran, Allah menanamkan keadilan dan kebenaran, kekudusan dalam diri saya, dan Allah mengoperasikannya lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja melalui firman yang saya baca, mengaktifkan, menyadarkan saya, dan membuat saya bertambah teguh. Bukan sayanya. Motornya Allah Tritunggal. Dan kemudian pemulihan kehidupan yang benar oleh kasih karunia Allah. Ini etika. Theological ethic. Selanjutnya, Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih, yang menggambarkan karakter Allah yang adalah adil dan kasih. Untuk apa? Untuk mengkarakteristikan kita. Ya, karakter Allah karakter Allah mengkarakterkan kita. Ya, Allah yang adalah kasih, dialah yang menerapkan kasih itu pada kita. Ya, ini prinsip etis. Tidak mungkin orang beretika tanpa kasih. Ya, tidak mungkin orang beretika tanpa pertobatan, tanpa iman, tidak mungkin. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, Alkitab menyingkapkan hukum moral Allah, menyatakan tugas di segala bidang kehidupan, bahwa Allah punya standar moral. Yang mana, Pak? Yang mana? Yang ada dalam Alkitab. Minimal itu dirampung, bukan minimal. Mudahnya kita tahu 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan bersinah. Jangan iri. Jangan mengini barang sama. Itu sama. Jangan bersaksi dusta. Nah, itu hukum moral Allah. Dan itulah peranan Alkitab memberitahu value, standar moral Allah. Ya. Yang kelima, Alkitab mengajarkan bahwa dari kasih Allah dan bersyukur karena kemurahannya membangkitkan motivasi dan dinamisitas bagi kehidupan bermoral. Wah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Mengapa orang mampu dan berhasrat terdorong untuk hidup bermoral tinggi? Gak mau curi. Mengapa orang tidak mau mencuri? Mengapa anak Tuhan tidak mau menipu?
Mengapa anak Tuhan tidak berlaku munafik? Karena dari Alkitab, bahwa Alkitab menyampaikan tentang kasih Allah. Lalu kalau kita perhatikan, kasih Allah ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kemurahan Allah yang membuat kita bersyukur. Dan syukur itu memotivasi saya. Wow, saya harus hidup menyenangkan Tuhan. Karena kasihnya demikian, saya orang paling rusak, paling hancur. Saya sudah tidak tahulah. Tapi oleh karena kasihnya, saya yang rusak ini tidak hanya dibetulkan, tetapi diberi kepercayaan melayani Dia yang betul. Wow, thank you Lord. Nah, thank you ini terungkap pada syukur, ini terungkap pada motivasi hidup. Bagaimana mungkin orang terima kasih Tuhan, tapi maling? Coba, ini tidak connect. Menyembah Tuhan, bersyukur, haleluya, thank you Lord, tapi penipu. Ini tidak, syukurnya ini nggak nyambung, no connect. No connection. Enggak ada hubungannya. Apa artinya? Gila. Itu orang Kristen gila. Kalau dia bersyukur, wow, kagum, awesome dengan perbuatan Allah, dia tertunduk dan berkata, Lord, help me. Help me, Lord. I want to walk according to your will. Lord, please help me itu syukur saya Tuhan. Saya mengagumi Engkau Tuhan dan bersyukur padamu. Dengan cara apa? Dengan cara saya nggak mencuri, nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, nggak boleh bersinah. Oh thank you Lord, tapi bersinah. Itu orang gila itu. Pasti orang gila. Gila sekali itu. Nah, jadi inilah maksudnya. Ya, yang keenam. Alkitab menggambarkan janji kerajaan Allah bahwa Kristus datang mendirikannya. Kerajaan Allah, janji. Dimulai dari hati manusia. Jadi etika itu, etika dari dalam. Dari hati nurani. Dari hati manusia. Kemudian diungkapkan kepada dalam kehidupan sampai ke seluruh dunia, berdampak seperti garam dan terang dunia. Itulah kontribusi Alkitab dalam beretika, etika Kristen. Penutup dari pokok kedua ini, bahwa etika itu adalah kehidupan orang percaya khususnya. Dan orang percaya itu adalah etika kehidupan. Antara Christianity and etika dan kehidupan Kristen itu kehidupan etis. Kenapa? Karena manusia pada umumnya manusia etis. Orang percaya khususnya adalah orang etis. Manusia, orang percaya ethical. Ya. Harus, maka tidak boleh, tidak ada tempat, tidak ada ruangan dalam kehidupan orang percaya, internal dan eksternal, yang tidak bersentuhan dengan etika. Ya, itu kesimpulan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih.